Halo bosku, tanpa berlama-lama untuk kesempatan kali ini film yang akan kita bedah, kita review atau kita ringkas adalah film yang berjudul 365 Day atau 365 hari. Film bertema percintaan asal Polandia ini disebut-sebut mirip dengan film serial 50 Shades of the Grey. Berkisah tentang seorang perempuan pebisnis bernama Laura Bayle yang diperankan oleh Anna Maria Siukluchka Setdah, yang jatuh cinta kepada bos mafia bernama Massimo Torricelli yang diperankan oleh Michelle Morrone. Kehidupan si Massimo ini yang adalah anak seorang bos mafia berubah drastis setelah kematian ayahnya. Sang ayah dibunuh oleh lawan bisnisnya. Massimo pun harus menggantikan posisi ayah dan mengambil alih seluruh bisnis mafia keluarga di Sisilia, Italia. Sementara itu Laura Bayle adalah salah satu direktur penjualan sebuah hotel ternama di Warsawa, Polandia. Solo ragazzina. Nella prima partita ci sono circa 20 rifugiati. Film kita kali ini akan dibuka dengan adegan beberapa orang sedang bertemu untuk urusan bisnis dan bernegosiasi di atap sebuah bangunan tepi laut. Tapi sepertinya tidak menemui kata sepakat karena si Pak Tua menolak untuk terlibat dalam bisnis penjualan orang. Sehingga saat dia menjauhkan diri dari para rekan bisnisnya dan menasihati anaknya, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan. Si bapak dan anak akhirnya tumbang berlinangan darah. Si bapak meninggoy dan anaknya masih bisa diselamatkan. Investment portfolio. You recommend? Scene kemudian berpindah ke sebuah ruangan rapat. Tampak di sana si anak yang bersama bapaknya tempo hari sudah terlihat agak membaik. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi sepertinya ada beberapa nada saling mengancam terkait saham. Setelah bubar dari ruang rapat tersebut, mereka akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Di tempat berbeda di sebuah jet pribadi, terlihat si tampan yang tadi itu yang ada di dalam ruang rapat sedang melakukan perjalanan bersama beberapa orang pengawal pribadinya. Scene kemudian berpindah lagi ke tempat yang sepertinya adalah tempat si wanita tadi liburan bersama suaminya. Terlihat mereka sedang menikmati acara ulang tahun dalam suasana mewah yang sederhana. Lah, saat mereka akan menikmati minuman, si wanita kita sebut saja Bunga yang malah izin ke toilet. Dan tak disangka, dia malah bertemu si pria tampan kita sebut saja Naga, Naga, tepat di keremangan malam. Di keesokan malamnya, si Bunga yang sedang berkeliling kota entah mencari apa, saat sedang celingak-celinguk, dia malah dikejutkan oleh beberapa orang yang tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Oh no! Saat terbangun di esok hari, dia kaget ketika tahu sudah sedang berada di kamar yang tidak dia kenali. Dia pun memutuskan untuk coba melihat-lihat seisi rumah, tapi kemudian terkejut saat tiba-tiba si pria tampan sudah ada di belakangnya. Sempat terjadi adu mulut ketika si Bunga bertanya kenapa ia disekap. Si tampan kemudian bilang kalau sebenarnya dia ini sudah jatuh hati sejak awal melihat Bunga, di hari saat dia dan ayahnya tertembak. Dia kemudian meminta Bunga untuk menjadi kekasihnya tapi ditolak. Bahkan setelah dia coba menunjukkan bukti bahwa si pacar Bunga ini sudah berselingkuh, tetap saja dia ditolak. Akhirnya si tampan pun menyerah. Tapi dia memberikan batas waktu selama 365 hari agar si wanita mau mencintainya. Scene kemudian berpindah ke si Bunga yang coba melarikan diri di suatu malam, tapi tiba-tiba dia ini malah melihat si tampan dan anak buahnya yang sedang mengeksekusi seorang pengkhianat dari geng mereka. Dan si wanita pun akhirnya pingsan. Lah? Terbangun di keesokan harinya, si wanita malah dikejutkan oleh si tampan yang duduk di dekatnya tanpa baju. Tapi maksud si tampan ke situ adalah untuk menjelaskan tentang kejadian semalam ya. Dan dia memberitahukan kalau si wanita tidak diapa-apakan. Dan ternyata di keesokan harinya keadaan mulai mencair di antara keduanya. Si Bunga akhirnya mau menemani si tampan menghadiri pertemuan walaupun sedikit terpaksa dan dengan syarat dibelikan dahulu nih beberapa keperluan. Dan itu sungguh sangat merepotkan para pengawal si Massimo.
Itu dikarenakan mereka juga harus menemani tuannya berbelanja dan menjadi pengangkat barang-barang si wanita tersebut. Scene kemudian bergeser ke acara makan malam di antara keduanya. Di sini mereka sudah saling mulai bertukar cerita tentang pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Keesokan harinya si Bunga pun diajak ke kota berbeda untuk urusan bisnis. Setelah urusan selesai, mereka akhirnya pulang ke penginapan. Di keesokan harinya saat mereka sedang mengunjungi diskotik milik si tampan, hampir saja terjadi insiden yang tidak mengenakan dikarenakan Bunga berpakaian terlalu minim dan menyebabkan seorang pria hampir mewik-wiknya. Akhirnya mereka pun terlibat ribut-ribut saat pulang. It's my fault. Di suatu waktu saat keduanya sedang menghadiri pesta dansa, datang seorang wanita muda yang ternyata adalah mantan si Massimo. Dia mengancam akan membunuh Bunga karena telah merebut Massimo darinya. Bunga langsung memilih pulang dari acara tersebut. Untung saja si Massimo bisa menjelaskan baik-baik terhadap Bunga tentang kejadian yang baru saja mereka alami. Tapi setelah menjelaskan, si Massimo pun bilang kepada Bunga kalau besok Bunga harus segera terbang ke Polandia. Diantar oleh Domenico si sepupu Massimo, walaupun cuman sampai tengah jalan karena Massimo tiba-tiba menelpon, akhirnya Bunga pulang ke Polandia. Adegan kemudian berpindah ke si Bunga, tampak dia sudah tiba di Polandia, menceritakan semua yang dia alami kepada sahabatnya, melakukan banyak hal ke diskotik. Di sana Bunga malah bertemu mantannya yang ingin balikan, bahkan memaksanya mengantar sampai ke apartemen. Tapi saat itu malah sudah ada Massimo di sana. Mantannya pun akhirnya memilih pulang dan meninggalkan Bunga beserta si Massimo. Di keesokan harinya Bunga pun mengajak Massimo menemui orang tuanya yang saat itu sedang menghadiri pesta pernikahan si sepupu. Dan sepertinya kedua orang tua si Bunga setuju akan hubungan mereka. Yang menjadi masalah adalah keluarga Massimo. Yang diceritakan adalah keluarga Italia tradisional yang belum pernah menikahkan anggota keluarga mereka dengan orang luar Italia. Gaun sudah selesai dibuat ya brosis ya, hari pernikahan pun sudah ditetapkan. Bahkan temannya dari Polandia pun sudah disuruh datang. Tapi saat Laura, temannya dan sepupu si tampan pulang dan mobil mereka memasuki sebuah terowongan, mereka tidak pernah keluar dari sana. Hingga adegan berikut sudah terlihat mobil polisi terparkir di mulut terowongan. Sepertinya saat memasuki terowongan, mereka ini dibunuh oleh entah lawan bisnis si tampan atau malah oleh mantan si tampan. Terlihat Massimo hanya bisa berlutut pasrah membayangkan satu-satunya wanita yang bisa mencairkan hatinya, hati keras seorang bos mafia pergi untuk selamanya, bersama calon anak di dalam kandungannya. Oke brosis, itu tadi ringkasan film 365D. Bagaimana nih menurut teman-teman? Siapa yang membunuh kira-kira ya? Saya juga bingung, ini menjadi misteri nih. Konon katanya ada film lanjutannya, nanti akan saya cari lah ya. Dan akan saya coba ringkas untuk teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi yang akan datang ya kan. Tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan brosis. See you next time and ciao.